Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali program UMJ Talks bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Auliani. Dan berlokasi di Gedung Rektorat lantai 5 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita akan membahas tema mengenai pakan nutrisi tekan cemaran limbah. Bersama dengan mahasiswa berprestasi, yaitu ada Raihan Isbintara dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UMJ. Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Raihan ya, sehat ya Raihan ya. Alhamdulillah sehat juga. Ya, dan sebagai informasi nih pemirsa semuanya, Raihan ini juga adalah meraih juara 3 program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ya Rehan ya. Iya benar sekali. Luar biasa sekali Rehan. Nah sebelum bincang-bincang kita pengen tahu juga nih Rehan, kenapa sih kamu tertarik untuk mengambil jurusan agroteknologi dan juga tertarik juga dengan dunia pakan itu, nutrisi itu ya. Iya, mungkin saya sedikit cerita ya kenapa saya memilih jurusan agroteknologi dan juga saya kenapa memilih untuk mengembangkan pakan ternak di Indonesia pakan ternak, ini. Ya, pertama itu alasan saya kenapa masuk agroteknologi karena kan di Indonesia sendiri ini itu mereka sektor pertanian itu masih sangat kurang sekali Kak, apalagi dari segi teknologinya kita sangat-sangat tertinggal jauh gitu dari negara-negara lain, khususnya mungkin dari negara tetangga kita sendiri, dari Singapura sendiri saja itu sudah menerapkan pertaniannya yang dimana Singapura ini negara kecil tetapi dia sektor pertaniannya bisa tinggi gitu karena memanfaatkan teknologi-teknologi yang mungkin terkemuka gitu dan baru. Nah di sini saya mungkin punya cita-cita juga untuk mengembangkan teknologi pertanian di Indonesia ini sendiri. Nah terus kemudian kalau untuk pakan ternak itu sendiri, kenapa ini juga mungkin menjadi alasan saya juga mengikuti PKM dengan judul tersebut ya. Jadi awalnya itu saya merasakan keresahan saya sendiri gitu dan juga teman-teman tim saya, di mana si maggot larva ini kan dalam sektor pertanian itu dia sebagai hama biasanya yang memakan tanaman dari hasil segi pertanian itu sendiri. Terus juga kemudian saya juga merasa keresahan ini untuk hasil pertanian yang memang busuk ataupun tidak terpakai ya untuk dijual, ini akan dikemanakan gitu Kak. Yang hasilnya nanti mungkin bisa jadi itu jadi limbah gitu Kak. Yang mana limbah ini kan sangat buruk sekali atau bisa menjadi sumber penyakit lah intinya. Pencemaran lingkungan juga bisa menjadi pencemaran lingkungan juga. Alhasil saya padukan antara si lalat Black Soda Fly ini untuk nantinya memakan si buah atau sayuran busuk atau bahkan bisa juga limbah-limbah retail seperti mungkin sisa makanan yang nantinya si larva ini dijadikan pakan ternak dan memiliki kualitas yang lebih baik dari pakan ternak sebelumnya karena memiliki protein yang lebih tinggi. Kayak gitu Kak. Jadi pakan ternaknya itu tadi berupa apa, lalat ya atau larva? Iya, larva. Atau jadi itu seperti apa tuh? Larva itu dia seperti mungkin kalau teman-teman lihat dia seperti belatung ya, dan memang agak geli sih kalau dilihat itu sendiri. Jadi si larva ini nantinya yang digunakan untuk pakan ternak itu sendiri. Nah nanti si larva ini itu mendekomposi dari si limbah-limbah ini. Nah nanti hasil komposnya ini dijadikan hasil pertanian juga sebagai pupuk biasanya, kayak gitu. Nah ini pakan ternak ini yang kamu ikut sertakan dalam lomba itu? Iya. Tadi yang juara 3 itu ya? Iya. Jadi itu makanya ini kenapa pakan ternaknya ini beda dari yang lainnya ya? Iya. Pakan ternak yang lainnya itu. Ya Allah, baik. Nah terus gimana sih caranya Raihan nih milih untuk membuat pakan ternak yang bernutrisi agar bisa menekan cemaran limbah itu tadi gitu? Iya. Jadi kenapa saya bisa ya? Kenapa bisa pilih itu tadi? Bisa pilih itu karena yang pertama itu saya dari keresahan saya, terus kemudian saya membaca jurnal kan, beberapa jurnal, terus saya juga melihat YouTube ataupun yang lainnya. Alhasil ini merupakan bisa menjadi sumber ekonomi juga kan buat mungkin nantinya masyarakat ataupun teman-teman sekalian bisa mencobanya di rumah, yang nantinya juga bisa menghasilkan ekonomi buat diri kita sendiri ataupun mungkin bermanfaat juga untuk jadi ladang pekerjaan ya nantinya untuk orang banyak kayak gitu Kak. Kamu tuh proses menemukannya itu berapa lama? Akhirnya menemukan inovasi pakan ternak yang tadi itu berapa lama tuh eksperimennya gitu? Kalau untuk itu sebenarnya saya sudah
dari pelajar kan itu sudah belajar juga tentang larva-larva segala macam ya Kak. Kalau dari saya, nah terus kemudian saya juga memiliki tim juga. Itu kita diskusi kira-kira apa nih yang cocok untuk PKM kita gitu. Jangan sampai kita PKM cuma hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga harus bisa menghasilkan produk yang memang bermanfaat gitu kan. Itu kalau untuk penemuannya sih kita nggak lama ya Kak. Jadi kita coba ngeluarin ide pas pertama kali kita kumpul, dan hari itu juga kita dapat ide, terus kemudian kita ke dosen pembimbing kita. Makanya terus kita diskusikan dan setuju, dan pada sepakat juga, ya udah langsung kita jalankan. Bisa ya? Iya, bisa. Dan alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah sekali menang juara 3. Iya, kamu udah pernah berapa kali ikut kompetisi, atau ini yang pertama atau gimana? Kalau untuk PKM sendiri ini yang pertama kali Kak. Khusus yang benar-benar pertama, alhamdulillah langsung PKM dapat itu apa juara. tadi PKM? PKM itu program kreativitas mahasiswa. Iya. Gitu. Jadi ini alhamdulillah yang pertama ya. Iya, yang pertama dan langsung lolos juga, juara dan 3. alhamdulillah dapat juara juga. Nah, nanti selanjutnya pakan ternak ini akan kamu apakan gitu? Apakah nanti bisa diperjualbelikan di masyarakat gitu, seperti apa? Ya, mungkin pakan ternak ini nantinya bisa diperjualbelikan sih yang pasti Kak. Terus juga mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru juga buat masyarakat, dan juga mungkin menjadi motivasi buat masyarakat di luar sana agar mencintai juga lingkungan di sekitar kita, dan juga dari limbah ini bisa dijadikan manfaat gitu loh. Apalagi kan kita juga terfokus di dunia ini mungkin hanya terfokus dengan limbah plastik aja ya. Tapi limbah organik itu kita ada banyak juga ternyata ya. Iya, ada banyak juga, bahkan lebih banyak limbah organik lebih banyak limbah organik. Iya. Apa aja sih contoh-contohnya tuh limbah organik? Kayak contohnya dari hasil tadi buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun makanan-makanan yang sudah busuk, biasanya kan dibuang begitu saja kan. Itu tidak ada pengolahan lagi. Makanya kita coba buat mengolah itu jadi lebih bermanfaat kayak gitu. Makanya salah satunya tadi bisa Iya, jadi salah ini. satunya dengan memanfaatkan si larva ini, yang kemudian larva ini dijadikan pakan ternak. Jadi pakan gitu. ternak ya. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ada pengalaman yang berkesan nggak dalam kamu menemukan proses temuan pakan ternak ini gitu? Oh, kalau untuk berkesan sih banyak sekali Kak kalau dalam kegiatan PKMK ini saya. Jadi saya di situ menemukan banyak sekali bahwasanya larva yang sekecil ini, yang mungkin teman-teman bilang itu ada sumber penyakit atau apa gitu, itu menjadi suatu manfaat gitu buat pakan ternak, apalagi dengan nutrisi yang banyak itu lagi, itu juga gitu. Terus juga saya sangat berkesan sekali bahwasanya kan mahasiswa ataupun teman-teman anak muda sekarang itu sangat geli ataupun jijik juga ya, takut gitu ya. Takut, apalagi ini juga. Berarti berani ya, kamu berani ya, harus berani. Harus berani. Saya juga salah sih sama tim saya yang ada perempuan juga, mereka juga berani. Mereka berani jadinya ya. Iya. Ya apalagi kan kita sebagai anak muda yang tadinya tidak mau bermain dengan sampah kan, atau tanah atau suatu hal yang kotor-kotor gitu ya, limbah. Makanya kita sebagai mahasiswa berani untuk ke situ, itu kayak suatu pengalaman yang sangat luar biasa juga sih. Iya, karena ternyata dari hal yang seperti itu yang mungkin bagi sebagian orang itu tampak menjijikkan gitu ya, tapi ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Iya, benar sekali. Gitu ya, luar biasa. Ya, kita masih akan bahas lagi nih, tapi kita jeda sejenak ya. Oke, siap. Dan biasa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mirsa, kembali lagi dalam UMG Talks, dan kita masih membahas mengenai pakan ternak nih ya, yang bisa menekan pencemaran limbah ya, bersama dengan Rehan. Nah, Rehan, tentunya kan ketika kamu menciptakan ataupun menemukan suatu temuan ini, ada proses-proses yang harus dilalui dan juga perjuangan ya kan yang dilakukan. Bisa cerita dong itu proses perjuangannya seperti apa? Iya, proses perjuangannya yang pertama itu saya mencari, ya tadi sudah saya ceritakan mungkin ya, mencari solusi dari limbah sampah, terus juga mencari si larvanya ini, lalu kemudian dikembangkan lagi. Terus juga kita perjuangan kita tuh cari survei tempat-tempat sampah seperti di pasar-pasar. Jadi memang di pasar-pasar ini banyak sekali sampah-sampah di pinggir jalan yang memang terbengkalai, jadi menjadi cemaran lingkungan di daerah pasar itu sendiri kan. Terus juga akhirnya setelah kita temukan tempat untuk pengambilan sampah, terus kita coba kembangkan, alhasil kita dapat produk. Terus kemudian kita juga sempat uji lab juga di IPB, itu hasil lab kita.
itu dengan memang terbukti bahwasanya si pakan ternak ini memiliki protein tinggi. Terus kemudian juga kita menciptakan hak paten juga atau haki ya. Haki, oh Iya, jadi udah didaftarkan di sudah Haki didaftarkan Haki juga. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah pernah nggak sih kamu merasa down gitu, apa merasa kayak aduh kayak ini susah banget deh gitu. Terus gimana cara menanggulanginya misalnya? Iya, sebenarnya kalau untuk perasa down itu sering sekali sih pada saat menjalankan itu. Nah, motivasi saya untuk bangkit lagi ya, untuk bangkit lagi itu pertama itu dari orang tua saya yang selalu mungkin support saya dan juga mendoakan. Terus juga teman-teman setim saya yang memang mereka selalu saling support lah antara kita satu tim, jangan sampai nantinya kita down lagi gitu. Jadi saling memberikan semangat dan juga motivasi. Terus kemudian juga pada saat itu banyak juga teman-teman kita yang membantu kita, khususnya yang mungkin di luar tim ya, dari fakultas saya sendiri itu banyak sekali yang membantu dan mensupport kita itu sendiri. Nah dari situ saya merasa bahwasanya ini yang amanah atau tanggung jawab yang diberikan pada saya gitu, khususnya dari teman-teman UMJ juga kan yang mewakilkan. Di situ saya merasa termotivasi lagi untuk bangkit. Jadi ya seperti itu Kak. Jadi akhirnya tetap semangat dari orang tua ya. Iya. Kalau betul moto hidupnya apa sih? Kalau moto hidup saya sendiri itu jika kamu tidak bisa menjadi orang yang pandai, jadilah orang yang baik. Masya Allah, ini udah jadi salah satu orang yang baik nih. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah ini tadi juga pakannya hampir lupa. Kalau misalnya nanti dijual, kira-kira harganya berapa tuh? Ya kalau untuk pakannya itu kita lebih murah sih Kak. Waktu itu kita, iya. Kalau untuk yang freshnya itu kita jual di 6 sampai dengan 8.000 Kak biasa per kilo. Iya. 6 sampai 8.000 per kilo, banyak dong itu ya. Biasanya dan murah ya, terjangkau ya. Memang biasanya berapa sih harga pakan ternak? Itu bisa di atas bahkan belasan ribu atau bahkan puluhan ribu kalau memang pakan ternak yang biasa ya per kilo ya itu. Per kilo ya. Dan apalagi ini pakan ternaknya bernutrisi tinggi lagi. Iya, lebih bernutrisi daripada pakan ternak yang lainnya kayak gitu. Dan memang juga masih sangat jarang juga di Indonesia ini untuk mengembangkan si pakan ternak ini kayak gitu. Iya, makanya kamu tertarik sama dengan pakan ternak ini cukup luar biasa juga ya, karena ada anak muda yang tertarik untuk meneliti pakan ternak sehingga memiliki tadi nutrisi yang tinggi dan harganya juga relatif murah gitu kan. Iya. Hobi kamu apa nih selain meneliti pakan ternak itu, ada hobi-hobi lainnya nggak? Kalau untuk hobi saya sendiri sih, kalau saya hobinya itu biasanya futsal, kalau nggak renang gitu kan. Sama ya mungkin cari hal-hal baru lah. Kayak neliti-neliti sesuatu, terus kayak nyari-nyari ini kenapa bisa, misalkan saya pertanian ya, kenapa tanaman ini bisa kayak gini, kayak gitu. Berarti ini sekarang semester? Semester 8 Kak. Semester 8 ya, Iya. Oke. Tapi selama masa perkuliahan kemarin, selain aktif meneliti pakan ternak ini, ada ikut aktif organisasi lainnya juga? Ada Kak, saya kebetulan ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kak. IMM ini kader Muhammadiyah. Iya, kader Muhammadiyah juga saya. Berarti termasuk aktivis dong ya? Iya, bisa dibilang organisator juga. Nah, bagi waktunya gimana kamu tuh jadinya? Iya, bagi waktunya memang awal sih memang sangat sulit sekali ya. Kalau menurut pendapat saya sendiri memang organisasi dengan kuliah itu memang harus berjalan itu beriringan sih Kak. Iya, karena keduanya juga memiliki manfaat yang berbeda-beda gitu Kak. Membagi waktunya memang sangat sulit sekali. Jadi mungkin kita juga melihat dari segi prioritas gitu. Kayak misalkan ketika memang di organisasi ini tidak terlalu penting, mungkin lebih penting dari kuliah, maka kita memprioritaskan perkuliahan dulu. Tetapi memang bisa, jika misalnya organisasi kita ini memanggil, misal contohnya kan kalau sebagai mahasiswa itu sendiri kan kita bisa dibilang sebagai penyambung lidah rakyat juga ya. Nah, apalagi kalau dari organisasi sendiri ada demo atau apa, itu mungkin kita memprioritaskan organisasi daripada kuliah. Biasanya seperti itu sih Kak. Karena ada nilai ya, nilai dari demo itu kan kita diajar untuk berpikir kritis dan juga berani untuk mengungkapkan pendapat. Iya, benar sekali. Jadi nggak apa-apa lah dikesampingkan dulu untuk yang tujuan yang lebih besar lagi. Apalagi juga kan kita setiap ada demo juga mungkin dari dosen-dosen ada yang mendukung juga, seperti itu. Oke. Dan menurut kamu kuliah di UMJ ini gimana? Dari segalanya, dari segi mendukung prestasi kamu, juga dari segi organisasinya, semuanya gitu.
Ya, kalau saya kuliah di UMJ ini mungkin banyak banget manfaat yang saya ambil dari kuliah di organisasi ini ya. Dari organisasi sendiri itu saya memanfaatkan banyak ilmu, terus juga dari segi prestasi saya juga didukung oleh Civitas Akademi UMJ juga, itu dari fakultasnya sendiri pun itu mendukung saya gitu Kak untuk berprestasi di PKM ini. Terus juga kemudian dari UMJ itu sendiri itu pada saat lolos pendanaan itu kita langsung di training oleh Bu Awalia, itu ketua PKM UMJ. Di situ kita belajar banyak hal yang menjadikan kita itu lebih termotivasi dan juga lebih semangat. Alhasilnya kita bisa mendapatkan juara kayak gitu Kak. Juara ya, luar biasa. Dan kamu di IMM berarti aktif sebagai pengurus juga atau gimana? Alhamdulillah saya diamanahkan juga sebagai pengurus di IMM. IMM, luar biasa. Kalau dari UMJ ini dari segi misalnya tempat tongkrongannya, kamu suka yang mana? Atau jajanannya gitu? Jajanan ya. Kalau jajanan mungkin sering nongkrong di ini sih Kak, di pinggir kali lah. Pinggir kali. Oh, pinggir kali ini. Iya. Gitu. Kalau dari dosennya, dosen favorit yang mana nih? Dosen favorit saya itu pembimbing saya sih Kak, pembimbing PKM saya ya, Ibu Lorenta Inharyanto. Ibu Lorenta. Iya, beliau memang sangat memberikan kita banyak sekali pelajaran gitu dan juga membantu kita dalam proses mencapai prestasi kita. Oke, kamu ambil penelitian apa nih? Kalau saya tugas akhirnya? Ya, untuk tugas akhir ini saya memilih penelitian kultur jaringan Kak. Jadi di situ memang belum ada yang mengembangkan gitu. Jadi saya kultur jaringan tanaman hias yang kemudian nantinya diradiasi Kak. Diradiasi? Ya, diradiasi oleh sinar gamma, terus kemudian nantinya menciptakan keanekaragaman yang baru. Nah, nanti itu bisa dijadikan hak cipta juga sebagai penemuan baru biasanya. Wow, luar biasa. Seru sekali tuh ya. Ini ilmuwan nih, calon ilmuwan dari UMJ nih ya, amin. Oke, kita akan bahas-bahas lagi lainnya, tapi kita jeda sejenak ya lagi-lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan tetap kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita masih membahas mengenai pakan nutrisi tekan cemaran limbah bersama dengan Raihan ya. Nah, Raihan, kita bahas foto-foto ya di belakang. Boleh ya. Ini foto baru masuk kuliah nih kayaknya ya. Iya, mungkin pertengahan kuliah lah ini. Pertengahan kuliah ya. Oke, pakai jaket IMM ya. Iya. Nah, ini apa nih Raihan? Nah, ini kita sertifikat ini. Yang tadi itu mendapatkan juara 3 pengumumannya Kak. Ya, terus kemudian foto ini itu kita sedang pengabdian kepada masyarakat Kak. Itu di daerah Ciseeng. Ciseeng. Iya. Oke. Kalau yang ini? Nah, ini untuk pengambilan sampel sampah Kak biasanya. Ini sama pengabdian masyarakat atau apa? Kalau ini kita pada saat lomba Kak, itu lomba untuk ini pakannya nih ya? Iya, ini produk Delarva kita namanya? Iya, Delarva. Lucu produk kita sendiri. Iya. Oke, ini dijualnya jadi seperti ini? Iya. Per kilo itu ya tadi? Iya, ada per kilo, ada yang seperti itu. Itu larva jadi dikeringkan tadi ya? Ada yang kita jual yang basah sama yang dikeringkan juga Kak. Oh, tadi yang di tangan itu yang basah ya? Iya. Nah, ini apa nih? Ini pada saat produksi tadi pengambilan telur larvanya. Iya. Kalau ini? Ini masih pengabdian masyarakat juga tadi. Masih pengabdian masyarakat ya? Oke, luar biasa Raihan. Ini temuannya sangat bermanfaat sekali. Nah, Raihan, sebentar lagi, ini kan kita juga akan ada Idul Adha ya, tentunya akan ada banyak-banyak kebutuhan untuk pakan ternak gitu. Nah, jika ada misalnya yang tertarik untuk beli pakan ternak kamu, udah bisa belum nih? Kalau untuk produk kita udah bisa jual, itu kita via Instagramnya itu Magot BSF UMJ. Terus kemudian juga ada di Shopee juga dengan nama Magot BSF UMJ. Magot BSF UMJ. Iya. Oke. Atau mungkin juga bisa langsung juga sih ke alamat kami mungkin. Ke kemana tuh? Ke alamat kami di Jalan Raya Pondok Aren, itu RT 1 RW 5 nomor 90. Nomor 90. Oke, dicatat tuh ya. Ini pakan murah berkualitas. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita ada games nih. Kita main games dulu nih ya, Raihan ya. Boleh. Oke, Raihan spill yang mana nih?
antara dua pilihan ini buat inovasi pakan untuk hewan lain atau cukup menekuni dan mengembangkan pakan hasil karya yang udah ada? Ya. Kalau untuk saat ini mungkin saya masih ingin menekuni atau mengembangkan pakan yang sudah ada sih Kak. Nantinya insya Allah kalau memang pakan ini sudah kita kembangkan, mungkin kita baru mencoba untuk menciptakan pakan ternak yang lainnya. Gitu. Okay. Kalau juara satu kompetisi bersama tim atau individu sendiri? Bersama tim. Bersama tim. Ini kamu juga tim ya? Iya. Tim berapa orang satu tim itu? Satu tim itu kita terdiri dari 6 orang, jadi 5 orang itu mahasiswa dan juga 1 orang itu dosen pembimbing. Dosen gitu, pembimbing. ya. Baik, oke. Nah, yang ketiga, hasil karya menjadi produk dan bermanfaat untuk pakan ternak di negeri, bahkan luar negeri, atau mendapat panggilan kerja nih di luar negeri di bidang agroteknologi. Pilih yang mana? Pilih yang bermanfaat untuk orang banyak dan juga mungkin dari dalam negeri ataupun luar negeri. Karena di sini kan kita mencari yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang banyak. Hasil karya yang bisa bermanfaat ya. Iya, dan alhamdulillah sudah mulai terrealisasi nih satu-satu ya. Iya, alhamdulillah. Dari pakan itu tadi. Benar sekali. Oke. Nah, harapan kedepannya seperti apa nih untuk diri kamu sendiri dan juga untuk UMJ? Ya. Harapan ke saya mungkin nantinya saya bisa menjadikan teman-teman ini motivasi mungkin ya, sebagai motivasi buat teman-teman agar teman-teman ini bisa lebih mencintai lingkungan dan juga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk negeri kita sendiri seperti itu. Terus pesan saya untuk UMJ, semoga mungkin UMJ bisa sebagai visinya yaitu kampus yang terbuka, modern dan juga islami. Seperti itu Kak. Baik, oke. Jadi semakin terkemuka, modern dan islami. Iya. Nah, boleh pesan-pesan juga dong untuk teman-teman semuanya dari Sobat Unggul TV UMJ, juga pemirsa TV Muhammadiyah, agar bisa meraih cita-citanya, juga bisa mewujudkan impiannya dan melahirkan suatu inovasi seperti kamu sekarang ini. Ya, mungkin jangan pernah patah semangat gitu, terus juga jangan pernah malu untuk mencoba. Terus kemudian terus banyak-banyak belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan, kayak gitu kan. Terus juga mungkin bisa nantinya banyak relasi lah Kak, karena juga relasi ini juga penting kan untuk kita sendiri kayak gitu. Baik, terima kasih Rehan, ini luar biasa sekali dan sharing-sharingnya tadi benar-benar mudah-mudahan mencerahkan kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sukses terus ya Rehan ya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa TV Sobat Unggul TV UMJ dan juga TV Muhammadiyah, terima kasih telah menyaksikan UMJ Talks dalam kesempatan kali ini dengan tema pakan, nutrisi, tekan cemaran limbah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kami di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Vini Auliani bersama juga dengan Raihan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.